gimana hasil riset tuh? Udah oke mbak, alamnya susu santinya juga udah oke, alam debu semuanya juga udah oke, terus hasil risetnya juga udah aku kumpulin. Tapi lebih afdol lagi sih kita langsung aja berinterview kali ya mbak ya, biar dapat data sama infonya tuh lebih akurat. Hey. Hai Teteh. Siapa nih minggu ini? Susu Santi teh rencananya. Susu Santi? Sama alam debu Kusuma kita jadiin mereka tuh satu paket. Oh, Gitu. kenapa Susi Mir? Karena ini menjelaskan game. Nah, Susi Santi itu atlet Indonesia pertama yang menyumbangkan piala emas di ajang Olimpiade. Saat itu Olimpiade Barcelona 92. Nah, uniknya tuh di saat yang sama Alan Budi Kusuma yang sekarang suaminya dulu masih jadi pacarnya itu juga menyumbangkan Di tahun yang emas sama? juga di tahun yang sama. Jadi mereka Di momen yang sama? Di momen yang sama. Keren. Jadi mereka Keren. dikenal sebagai pengantin emas Olimpiade. Oh, oke. Terus April rencananya mau ke rumah Susi? Rencananya Pada aku udah interview? janjian interview sore ini jam 4 teh. Oke. Aku ikut. Ya. Ya. April sama siapa lagi? Sama Mira? Kebetulan Mbak Mira Aku di kantor mungkin ngurusin yang lain aja. Oke. kita berdua. Kalian Berdua aja. Iya. Seperti biasa selalu April yang melakukan pre-interview ya. Mungkin untuk yang belum tahu pre-interview itu apa, biasanya narasumber di 1 jam lebih dekat itu selalu didatangi dulu oleh April, melakukan pendekatan, ingin mengetahui, membongkar semua rahasia suksesnya dari awal sampai akhir. Perjuangannya yang Iya, penting ya. Itu bagaimana, karena semua kesuksesan tidak mudah didapatkan begitu saja. Biasanya April yang melakukan, datang kemanapun itu, melakukan pre-interview. Dan sekarang saya mau ikut. Jam berapa janjian? Jam 4. Kita langsung jalan aja teh. Oke, Jalan. yuk. Sudah. Teteh? Yuk. Mira bener nih nggak nyesel, nggak ikut. ini kucing. Kita tuh ya, April ya. Oke, Teteh. Oke. Thank you. Yuk, Mami. Dah. Halo. Sore, Mbak Susi Santi. Iya, aku April dari TV One. Ya, sekarang tim kami ini menuju ke rumah Mbak nih, Mbak. Iya. Iya, ya. Sampai ketemu nanti ya, Mbak. Makasih. Asik deh. Ada tim ada di rumah. Di Kelapa Gading. di Kelapa Gading. Deket dong. Berapa menit ya kira-kira? Kemudian 10 menit lah ya. Oke, mudah-mudahan nggak macet. Lagi nggak sibuk nih? Enggak. Ya, silakan masuk. Ya, thank you. Kita ngobrol-ngobrol. Ini fotonya ya, Mbak ya? Iya. Iya. Kapan tuh? Tahun berapa tuh? Udah lama ya waktu itu, waktu anak saya yang gede tuh masih umur 5 tahun Sekarang? kayaknya. Sekarang sih udah 12. Wih, udah 5-6 tahun kali ya, 6 tahun yang lalu lah. udah lama banget. Ya silakan Iya, duduk. makasih. Sehat. Sehat, terima kasih. Gimana Mbak? Sekarang sibuk apa nih? Aduh, yang pasti ngurusin anak-anak ya, Ah. ngurusin keluarga, terus tetap aja kali di bulu tangkis juga ya. Hey. Apa kabar? Halo, apa kabar? Kabar Ini. baik. Dia lagi Sudah lama tidak melihat. yang ini foto waktu Ini waktu pas kita merit ya, Ah. kita menikah, jadi waktu itu ada sebelumnya prawedding kali ya. Iya, Kak, itu. Ada. itu tadi aku tanya ini masalah ke Mbak Ya. Susi lagi sibuk apa gitu sekarang. Ya, gitu Ngurus lah. anak-anak. Ngurusin anak-anak, ngurusin keluarga, terus ada usaha ya. Kalau dulu mungkin kita peralatan segala macam kan dikasih ya dari sponsor. Sekarang kita bisnis alat olahraga, jadi nggak lepas dari bulu tangkis. Sekarang kita nyiapin alat olahraga untuk pemain-pemain muda, lalu juga untuk yang hobi bulu tangkis lah. Kita bikin brand yaitu Aztec. Aztec sendiri mungkin paling gampang Aku diingat pernah ya. dengar deh, Azir. Tunggu, Alan Susi Technology. Betul. 100. Terus itu Iya. anak bulu tangkis Iya. apa alat bulu Alat tangkis itu terus membuat apa alat bulu lagi? tangkis, terus Sibuk yang lain. mungkin alat bulu tangkis Aztec sendiri mungkin Mas Alan ya lebih banyak yang jalanin. Kalau mulai bisnisnya itu sendiri di tahun berapa ya? Untuk Aztec sendiri sebetulnya mungkin seumur dengan anak saya yang kecil ya. Oke. Jadi udah 8 tahun Oh. untuk Aztec. Nah,
Betul. Awet juga ya. Ya makin hebat bisnisnya, makin bagus. ya kita belajar lah ya dari awal, kita seperti bayi namanya juga ya, belajar akhirnya ya terus berkembang lah, yang pasti lebih baik dan lebih baik karena kita selalu mau belajar untuk bisa menjadi lebih baik lah. Tapi main jalan terus. Main harus jalan terus karena paling nggak kan untuk olahraga, kita sebagai olahragawan nggak mungkin ya Sparring sama Mas Alan atau perempuan Nggak. sama perempuan? Kita ada di Sport Club, ada teman-teman ada mantan atlet juga, lalu ada bapak-bapak juga. Ya pokoknya untuk olahraga lah, keluar keringat. Jadi kalau dulu mungkin tiap hari, sekarang seminggu 2 kali aja. Semua tahu kan kalau event pasti banyak medalinya gitu Iya. ya. Lihat ininya dong Mas sama Mbak Susi ya. Medali-medalinya, Piala, medali, semua gitu. topi-topinya. Boleh nggak? Boleh sih, tapi agak sedikit berantakan ya. Tadinya ditempel, tapi kita sortir banyak yang kuning-kuning. Jadinya kita ini sedikit sebagian di sini sih. Aduh, mulai merinding. Yang paling bersejarah yang mana Mbak? Sebetulnya paling bersejarah pasti kan satu ini Sudirman ya. Waktu itu kita pertama kali menyelenggarakan, ternyata kita dapat juara. Tapi warna emasnya sudah pudar ini belum. Di perunggu. Masih ada lagi ya. Nah, ini yang ini. Ah, ini Sudirman Cup. Ini yang tahun Cup. berapa? Nah, ini yang juara 89, ada tulisannya. wow. Ah, Apa tuh Mbak rasanya dikalungin? pertama medali Pertama emas kali. pertama yang mana? medali emas pertama itu medali emas pertama ya dulu juara dunia junior sih. Cuman waktu itu kita nggak dapat apa-apa, dapat sertifikat aja. Oke. Ada ini, nah ini, iya. Nah ini, kalau ini saya dapat penghargaan dari IBF, jadi Herbert Skelbias Trophy ini. Jadi mungkin cuman beberapa orang aja yang dapat. Jadi yang mungkin dapat prestasinya mungkin kalau dibilang cukup fenomena mungkin ya. Karena saya waktu itu dapat mungkin termasuk yang komplit. Saya dapat Olimpiade, juara dunia, juara All England, Piala Dunia. Jadi mungkin itu dapat penghargaan seperti itu. April, merinding April. Terus ada apa dari lagi, Mbak? ini, dari apa? Ini SEA Games. SEA Games juga. Nah ini SEA Games terakhir saya tahun 97. Kira-kira tahun sekarang nih dapat siapa nih kira-kira? Yang pasti kita berharap Indonesia ya, adik-adik kita yang akan SEA dapat. Games Betul. 2011. Waduh, Jakarta juga ini. Di Jakarta terakhir, betul. Nah, pas banget ya tadi Mbak Indri tadi ngambilnya SEA Games. Medali SEA Games ya. Iya. Aduh, Ini bagus juga banget. ada. Ini juga, ini SEA Games di Manila. Ini juga. Tahun 91. Oke. Kangen nggak Mbak? Pengen lagi? Nggak mungkin ya, tapi mengingat masa-masa itu gitu. Kalau kangen pasti ya. Kadang-kadang kita juga kalau lihat pertandingan kangen juga. Pingin, aduh kayaknya dulu saya di sana ya, kayaknya gemes. Apalagi kalau lihat mainnya, kayaknya saya bisa deh. Tapi abis itu kita nyadarin, kita udah tua ya. Kita sekarang supporter aja buat adik-adik. Gitu. Nah itu mungkin salah satu piala yang masih bagus ya, kebetulan memang ininya juga bagus dari bahannya. Punyanya Mbak Susi dua-duanya? Ini kembar, satu Alan, satu saya. Ya. Mau lihat boleh nggak? Boleh. Sepasang dibuka aja mungkin. Dibuka aja Buka aja kali ya. ya. Boleh. Dibuka aja, aku ingin pegang. Dibuka aja. Boleh nggak? Iya. Aduh ya ampun. Yang Mbak Susi yang mana? Aduh. Sebelah kiri. Sebelah kiri ya? Iya, yang Oh, lebih kecil. Yang kanan lebih besar. Tapi boleh dibawa pulang ya? Kalau ini kebetulan bukan Olimpiade, ini Iya, di Jerman Jerman Open. Open. Oh, ini Jadi Jerman Jerman Open. Open. Jadi berapa kali tuh naik bareng? Naik bareng berapa kali ya? Piala Dunia kita pernah bareng, SEA Games pernah bareng, PON pernah bareng, Olimpiade pernah bareng. Mungkin All England yang nggak bareng ya. Ya ada yang nggak bareng sih, Mbak. Ada yang nggak selalu bareng. Iya. Wow. Saling memotivasi mungkin ya. Pasti, Iya, pasti. ya kita ya dengan maksudnya kalau kita bisa satu dalam satu lingkungan itu kan bisa saling membantu ya. Pada saat mungkin saya main, dia bisa ngamatin lawan saya, ngamatin misalnya, saya. kamu tadi seperti harusnya apa gini, gitu, betul. gini, ada ya. masukan-masukan. Masukan-masukan yang membuat kita juga Saling diskusi lah, Mbak, kan Jadi penting bagus. itu. Kan memang kita kan ditargetkan juga oleh PBSI bahwa siapapun yang berangkat harus juara gitu. Jadi Ya Allah.
Kita ngobrol Banyak terus banget ya, kayaknya banyak kita banget. bakalan terus ngobrol nih Teh di sini kan mengumpulkan data. Mungkin kalau misalnya ingin tahu lebih banyak hasil pre-interview kita ya, kita harus jeda dulu nih. Kami kembali saat lagi. 对方假如记得球拍在女子双打决赛结束之后，最后进行的是男子组合双打的决赛，中国队也没有能够进入这个项目。请把Aku mau nyoba dong, boleh nggak? Salah mau coba dong. Ya, tapi aku kan nggak tahu nih. Iya, Kasih tahu ya. boleh. Cara Ayo, Mbak. serve yang betul. Ya. Ringan Ya. banget. jangan kenceng-kenceng. Iya. Pelan-pelan aja, Mbak. Wah, Nggak ada tenaganya ini ya. sudah boleh nih. Sudah bisa jadi pemain ini, Mbak. Waduh. Lagi. Iya. Mbak pelan-pelan aja. Takut. Ya, begitu. Betul. Ya, kalau mukul harus di atas, tinggi. Ya. Bagus. Ya. Nah, yang benar yang mana nih, Bu? yang benar Yang itu ya. Ibu dong sama Mbak Susi. Ayo, enggak. sebentar aja kan udah lama. Wah, tapi jangan dilatih kayak dulu lagi yang bagus Iya. ya. Emang dulu gimana dulu? Dulu, aduh, selalu menyiksa. Selalu menyiksa soalnya bagus setengah lapang, saya mesti muter satu lapang. Ayo, yuk. Menyiksa tapi menyenangkan akhirnya ya kan. Wah, masih hebat. Aku yang bagian ngambil. Ya. Poin pertama biasanya itu loh, kalau nggak pas itu mes. Tuh. Aduh. Lama. Aduh. Udah lama nggak latihan. Masih ya, Bu ya? Terakhir ketemu kapan sih, Mbak? Terakhir ketemu, masih suka ketemu sih kalau pas pertandingan. Jangan ya. Ah, ya. Oke, tapi pertama kali datang dulu Mbak Susi kelas berapa? 2 SMP? Langsung Iya. dipegang oleh Ibu Sama Kus atau? sama bagus ya. Manggilnya bagus ya? Manggilnya bagus, manggilnya mami. Ya udah. Suka-suka. Langsung dipegang dan bagus langsung melihat bahwa ini anak nih Wah, bagus luar nih. biasa. Saat itu udah langsung tahu. Ya, memang dia luar biasa. Apa Memang tuh? seorang juara kan harus egois ya. Ya, Oh jadi harus. yang kelihatan pertama adalah apanya tuh dibandingkan dengan anak-anak yang lain waktu itu egois. Ya, Terus semangatnya, Aha. disiplinnya, keinginan kuat untuk menjadi juara itu luar biasa. Iya. ini kan tempatnya Mbak Kus ini ya, Iya. di bawah pembinaan Mbak Kus ya. Iya. Sengaja ada foto-foto nih di sini, saya mau itu lihat dulu. pelatih Mhm. yang sekarang Suci udah pindah Aha. ke pelatnas. Nah ini, Nah, ini ini tahun dia. berapa? Ini Waktu tahun masih berapa? imut-imut. Kalau sekarang amit-amit. Nah ini, Juara terus ya. Ibu ini yang paling bersejarah ya Bu? Oh ya? iya itu. Oh, Pengantin. Pengantin emas. Olimpiade. Nah ini buatan siapa nih? Terima kasih kepada Umar Yayasan ya. Jaya Raya yang telah mendukung keberhasilan di Barcelona. Ini Barcelona ya. Iya. Lihat bendera merah putih, lihat Indonesia, Iya. dengar Indonesia Raya itu Iya. ya. Aduh, rasanya gimana gitu. Oh, Nah, itu. Ya. Di waktu muda. Wih, Waktu muda. keren. Pia Zebadia. Iya. Uber 2008. Iya. Nah ini, Nah, itu. mami nih Legendanya itu. bagus. Yang mana? Yang mana? Tengah Yang itu, tengah. yang Dua dari kiri, Yang Mbak. bawa yang Yang bawa. bawa itu. Iya. Bawa medali Nah, apa, waktu Mbak? muda Mbak Kus. Apa? Tuh. Nah, sama almarhum Sama Minarni. Ibu ya. Min Juara ya. All England itu. Juara All England. Tahun Pertama 68. kali ya Mbak Kus Iya, ya. 68. Keren, keren, Hebat. keren, Justru keren. karena Dari itu pelopornya ya. langsung menyusul yang lain. Ya, kalau dulu kan karena kita nggak dipercaya putri-putri mana mau PPS mengirim keluar ya kan? Nah, dikirim ke keok terus kok. Begitu saya juara langsung disusul Susi juara terus. Waduh,
malah hilang saya. Di sebelah sini ada foto Susi Susanti lagi. Oh, itu di sana. Ada, Itu di sana yang lagi nangis ya. Iya, pada saat Iya. setelah pengalungan medali. Masih ini. Masih imut-imut dulu, betul. Mbak Susi punya foto ini di rumah? Ada. Ada. Oke. Dia harus punya kan. Kelihatan banget loh, masih apa mata merah Iya. gitu. Mbak, yang ini tuh yang bener nggak yang waktu apa lihat ada lawannya ditampar itu bukan yang ini bukan? Oh, bukan bukan. ya? Itu yang di Anu Bang Liung Suk. iya Liung. itu Sudirman tahun 89 ya. 89. Sudirman 89. Sebelum ini, Mbak, sebelum Iya. Olimpiade. Sebelum Oke, Olimpiade. oke. Kalah sama Susi langsung marah pelatih. Ditampar lah itu orang. Ah, iya. Mbak Kus, menyaksikan nggak mereka berdua pacaran di sini? Oh. Salah satu comblang. Ya. Salah satu comblang, salah satu penasehat yang selalu ngingetin kita. Prestasi dulu ya. Prestasi dulu ya. Iya. Tapi yang ngincer duluan masalah dulu apa Susi dulu sih? Nah loh. Yang duluan siapa dulu tuh? Ya pasti saya lah, Mbak, masa Susi. Iya, ada pengakuan. Nah, ini Iya. kan Ragunan ini kan memang apa ya, salah satu tempat bersejarah untuk Mbak Atlet. Susi dan Iya. Mas Alan terutama di sini gitu ya. Ini udah jadi seperti ini? Belum ya? Dulu Belum, kan ya, belum. Mas, ya, Gedungnya kita dulu di yang sana. di sebelah, Mbak. Sebelah. Sekarang udah bagus. Sekarang sudah Kalau lebih. dulu ala kadarnya. Mas. Fasilitasnya sudah jauh lebih baik. Karena Mbak. prestasi Iya. Susi, jadi Pak Cik merasa bangga kan, jadi tersentuh untuk membangun. Keren. Saya ingin mengajak jalan keluar, yuk biar Iya. agak segar, tapi memang panas ya. Iya. Luar biasa. Buat latihan fisik juga. Iya. Untuk Saya olahraga teruskan. bagus. Ganti baju dulu, Mbak, ini keringetan. Oh gitu. Habis latihan Oh ini iya, perlu. oke. Ya udah, kita Ganti jumpa kaos lagi dulu deh. sesaat lagi ya. Iya. Panas. Ini kembali di 1 jam lebih dekat. Saya ingin tepuk tangan yang meriah untuk para audiens yang sudah hadir bersama kami dari Sekolah Atlet Ragunan. Ada kepala sekolah, ada pengurus, dan ada murid juga di belakang masih muda-muda. Tadi ke Mbak Kus di dalam ya. Susi Susanti ini udah kelihatan gitu kan dari pertama datang kelas 2 SMP ke sekolah ini gitu ya, udah kelihatan. Saya bacakan sedikit prestasinya, ini hanya sedikit secuil Ibu, nggak semuanya. Tahun 1989 juara Indonesia Open, Iya. kemudian Piala Sudirman juga, All England 4 kali tahun 90, 91, 93, 94, saya mau tepuk tangan sekali lagi. Kemudian tahun 92 juara tunggal Olimpiade Barcelona bareng-bareng sama Mas Alan juga. Nah kemudian tahun 96 emas di Olimpiade 96 Atlanta ya. Iya, iya. Perunggu, oke perunggu. Dan kemudian tahun 94, 96 Piala Uber juga. Gelar Grand Prix, Hall of Fame dari Badminton World Federation, tanda kehormatan bintang jasa utama, lengkap Ibu semuanya. Iya, komplit. Wow, komplit. Komplit. Dan ini udah kelihatan dari zamannya Mbak Kus Iya. melihat Susi Susanti awal dulu. Iya. Kalau dia mau pertandingan itu dia tahu waktu, kapan harus siap, kapan bangunnya, itu dia tahu. Nggak usah kita kasih tahu, dia udah tahu sendiri. Misalnya ada harus latihan apa tuh Bu istilah yang Ya, teknik Aha. ya. Itu kita pernah saya ngasih dia tuh 25 menit. Tapi dia
20 menit itu masih enak aja. 25 menit masih enak. Malah saya sih udah 25 menit loh. Dia bilang tambah dikit lagi 5 menit lagi. Kalau yang lain 20 menit udah menawar. Dia malah berhenti. enggak. Malah itu pelatihnya loh. yang udah dong gitu. Lah iya, pelatihnya yang capek. Nggak pernah dapat hukuman juga. Ya pernah sekali ya. Gara-gara Ankle-nya ada kalau nggak salah kesleo ya. Iya. Karena main-main ke Seleo akhirnya. Ya main-main kesleo akhirnya nggak bisa lah itu. latihan. Nggak latihan. kalau Susi Susanti kan dia egois, dia tadi udah sportifnya. Oh hebat, luar biasa. Misalnya Ya kalau misalnya dia kalah, dia mengakuin bahwa lawan bermain baik, dia kurang siap atau kurang baik. kalau Mas Alan kan dari usia berapa tahun mulai pegang-pegang raket? 4 tahun ya? Enggak Mbak, kira-kira 6 tahun. 6 tahun. Iya, awalnya ya diajak orang tua sih Mbak ke lapangan, awalnya seperti itu. Oke. Kalau Mbak Susi? Saya sekitar 7-8 tahun ya. 7-8 tahun. mulai Itu latihan karena badminton. kedua orang tua memang pemain gitu ya? Betul. Iya. Kedua orang tua saya memang hobi bulu tangkis. Jadi awalnya memang karena ikut-ikut mama papa ke lapangan. Terus ya karena sering mulai pegang raket, coba untuk main. Papa melihat kayaknya Susi punya bakat. Dan juga kemauan yang keras. Soalnya setiap main kalau belum bisa, coba lagi. Jadi mau terus gitu. Kalau Mas Alan ngelihat apa ya, ada kekalahan gitu, ngejarnya gimana? Ada nggak tantangan ingin menang gitu? Pasti Mbak, jadi kalau saya merasa Mbak ya, kalau kalah itu saya harus bayar gitu. Dalam arti Bayar ketemu dalam lagi, dalam arti maksudnya begini, dibayar tuh saya kalau ketemu lagi saya harus menang. Dengan orang yang sama. Iya, saya cari bagaimanapun, jadi makanya tadi sampai hari Minggu pun saya tetap berlatih Mbak. Saya tidak pernah merasa puas maupun cukup Mbak. Jadi saya harus yang lebih baik daripada lawan saya merasa harus begitu. Sifat kayak gini Bu ya, modal utama seorang atlet ya Bu ya. Tepuk tangan Harusnya. dong. Oke, Ibu melihat nggak bibit-bibit sekarang yang masih Waduh. usia belasan akan jadi seperti Susi Susanti nanti? 15 tahun lagi mungkin belum ada. Ya mungkin SDM-nya barangkali. Nggak kelihatan sama sekali ada bibit sekarang. Ya, rasanya sih ada tapi nggak sehebat dan disiplin kemauannya kemauannya kuatnya itu lebih nggak ada. Saya mau terus lanjut, tapi kita harus jeda dulu Ibu. Ya. Ya, kami kembali sesaat lagi. Masih ingat video itu Mbak Susi? Itu merupakan satu momen yang mungkin tidak pernah dilupain ya. Dan satu momen yang paling berkesan buat saya. Karena pertama kali saya dapat Itu pertama kali ya? pertama kali menyumbangkan medali emas ya. Mungkin momen-momen sebelumnya mungkin saya juga pernah juara. Tapi saat itu kenapa begitu ya kalau dibilang mengharukan, membanggakan. Karena saya bisa menyumbangkan medali emas pertama di Olimpiade. Dan waktu itu mungkin di Olimpiade biasanya kan kita sering dengarnya lagu dari Amerika, dari China, dari Rusia. Lalu pertama kali kita bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya di sana. Satu perasaan yang luar biasa. Sehingga saya juga nggak sadar saya menitikkan air mata saat itu. Mas Alan juga Sama sih Mbak, jadi sebenarnya Susi dulu kan Mbak waktu itu. Susi beda selesai. berapa hari itu kalau Langsung beda. Mbak. Langsung beda beberapa 1 jam. ya, 1 jam. Langsung ya, abis Tunggal Susi putri, main. tunggal putra Mbak. Ya. Saya kan di tunggal putra, jadi final kebetulan ya sama-sama Indonesia sih. Tapi tetap aja kan, ya itu Mbak 2 kali bendera merah putih lagu Indonesia dikumandangkan kan Mbak. Jadi luar biasa lah. Ini kalau misalnya ke luar negeri kayak gitu, ngelihat atlet-atlet yang lain dapat dilayani dengan baik oleh negaranya di hotel gitu. Sementara Mbak Susi sama Mas Alan nggak begitu kan dari kita? Jadi kalau dibilang kita mungkin kalau dilayani enggak ya karena ada tim manajer, tapi kita ya mesti ngatur sendiri juga. Mungkin hotel sudah disediakan, tapi untuk makan kita mesti cari sendiri. Oke. Ini ada sulap. Aduh. Aduh. Ada ceritanya mau dibuka sekarang apa enggak nih? Boleh. Nah, Apa kalau yang itu? ini dipegang sama Mbak Susi deh. Ini nggak akan meledak kok. Oh. 2 itu masalah mukanya lihat. Masalah dibuka juga boleh.
Ini rice Iya, cooker. iya. Juara nih, Mbak. Iya, jadi Yang bikin memang- juara maksudnya? Ya, ini cerita sedikit. Kita kalau pergi ke luar negeri Dibuka, selalu bawa Mbak. rice cooker kecil. Oh, ya, lebih kecil lagi ya harusnya. Iya, rice cooker kecil yang bisa masuk ke koper mie sama beras. Nasi, beras. Karena kalau kita ke Eropa Bawa dari tanah air. iya, selalu Pak masukin ke dus, makanan 1 dus, lalu rice cooker kecil masukin koper. Karena kalau kayak pergi ke khususnya pasti Eropa ya, kita susah untuk cari nasi. Kalau ke Jepang karena mahal, kita mau nggak mau mesti masak karena nggak cukup uangnya kalau untuk makan di luar. Cukup memberikan energi nggak? Paling nggak mengenyangkan dan juga bisa mengembalikan kondisi seperti semula lah. Kalau nyuci baju Cuci baju sendiri, di toilet gitu? iya betul. Nggak laundry, Di laundry kan wastafel. enggak. Nah, itu. Aku baca benar nggak jadiannya 1 Mei 1987? Enggak ya? Betul, betul. Betul, 1 Mei 1987. Orang tua membolehkan? Awalnya sih sebetulnya kita juga nggak terang-terangan ya. Jadi waktu itu kalau dibilang pacaran nggak pacaran kayak sekarang. Waktu itu cuma deket aja, sering ngobrol gitu. Yang prioritas pertama adalah kita mau prestasi. Jadi pacaran kita saling mendukung, yang nggak ngabisin waktu untuk pacaran aja, tapi kita justru saling bantu di lapangan untuk saling sparring, saling ngasih tahu gitu. Akhirnya boleh. Akhirnya dengan kita nunjukin prestasi, akhirnya ya kita boleh. Nah, boleh tengok ke belakang kalau begitu. Ini orang tuanya Mbak Susi semua. Kalau orang tuanya Mas Alan di Surabaya ya. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Benawati dan Bapak Rishad. Bapak Rishad sebelah sini, Pak. Ini kita lagi cerita masa lalu nih, Pak. Pada saat Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma baru awal-awal pacarannya, menentang antara ibu sama bapak, yang mana? Yang paling keras menentang bapak atau ibu nih? Ibu. Ibu. Saya mau dengar suara ibu nih. Ibu kenapa, Bu? Nggak boleh pacaran anaknya, Bu? Takut ya, Bu ya? Cuman itu ya, Ibu. Khawatir prestasinya aja menurun gitu. Dan suatu saat akhirnya bisa meyakinkan ibu bahwa oh ternyata pacaran nggak apa-apa. Itu saat kapan, Bu? Saat mereka tuh jadi juara dunia, Alan sama Susi. Ibu rasanya gimana melihat Ya, putrinya itu sudah juara? apa namanya? Susi udah memenuhi janjinya gitu. Emang janji apa sih, Bu? Soalnya ibu janjinya kalau udah jadi juara boleh pacaran. Kalau tidak juara tidak boleh pacaran. Iya, Bapak, ini Pak, kabarnya Susi Susanti itu dari kecil ya, udah mulai pegang-pegang raket gitu Pak. Dari usia 4, betul? 7, 6? Oke, 7. Pertama, raket pertama yang diberikan ke Susi apa Pak? Raket Itu pertama? raketnya dipotong lah ya. Raket Jadi, yang untuk ya, orang raket dewasa? Ya, untuk dewasa dipotong jadi pendek gitu. Sampai sebatas dia Ya pegang supaya enak dia gitu? ngayun raket jangan sampai kena tanah gitu. Oke. Dan Kalau terlalu panjang kan kena tanah gitu. kalau ibu juara di wilayah mana, Bu? Tasikmalaya. Bapak di wilayah Purwokerto. Jawa Tengah ya, Purwokerto. Dua-duanya juara, itu sebabnya anaknya kayak begini nih. Kami kembali saat lagi. Saya sebagai masyarakat ya kangen sekali. Ungkapan saya terima kasih banyak sebagai masyarakat, warga masyarakat Indonesia, berterima kasih atas yang telah disumbangkan untuk Indonesia. Dia bintang yang ulet, sabar dan pantang menyerah gitu. Awet, romantis gitu. Kayaknya nggak pernah ada gosip macam-macam. Gosipnya yang bagus-bagus. Mudah-mudahan yang jelek nggak ada dah. Begitu. Pebulu tangkis internasional yang pernah mengharumkan nama Indonesia. Mas Alan, Mbak Susi, saya salah satu penggemar Anda pada saat Anda masih berjaya di bulu tangkis Indonesia. Terus terang saya sekarang sangat merindukan gitu akan prestasi-prestasi Anda berdua. Karena untuk saat ini pebulu tangkis kita kalau dilihat ya sedang loyo lah. Ya bagus lah, bisa membawa nama negara ya gitu. Seneng lah kalau dia lagi pas main gitu, ya seneng lah gitu.
Seneng ya. Terima kasih telah mengharumkan nama bangsa. Buat Mas Alan Budi Kusuma dan Mbak Susi Susanti, mungkin kita semua nih rakyat Indonesia juga udah rindu ya, udah nggak ada lagi orang-orang yang mengharumkan nama Indonesia kayak Mbak dan Mas. Jadi tetap jaya aja ya, terus dukung yang masih muda-muda biar tetap terus berprestasi dan bisa mengharumkan bangsa Indonesia lagi. Mau dengar komentarnya dong, itu pendapat masyarakat hanya sempat kami potret sedikit, tapi saya yakin pendapatnya banyak lebih dari itu. Mas Alan, komentar sedikit dari pendapat masyarakat tadi. Ya, terima kasih Mbak. Jadi selama ini juga saya dan Susi, tentunya masyarakat Indonesia Mbak yang selama ini mendukung kami. Jadi kami juga mengucapkan banyak terima kasih lah atas dukungannya. Tapi nggak ada juara yang instan kan? Betul. Semua harus lewat perjuangan. Dan Susi Susanti, Alan Budi Kusuma itu dari kecil. Dari kecil tadi udah diceritakan oleh Bapak begitu ya, dikasih raket yang sudah dipotong tengah-tengahnya supaya nggak kena tanah gitu ya Pak ya. Nah, kemudian apa yang dia lakukan waktu kecil setelah dapat raket kecil itu Pak? Waktu itu mukul juga belum begitu bisa ya. Cuma saya kasih latihan footwork gitu. Footwork, mau lihat dong footwork itu yang seperti apa? Bayangan gitu bayangan. Seperti apa yang dilatih oleh seperti ayah? main bulu tangkis gitu. boleh lihat ya. Yang dilatih oleh ayah lagi kecil. Footwork. Kayak gimana nih misalnya nih? Pakai hitungan 1 2 3. Ya biasa papa awal-awal selalu ini kaki kasih jangan gerakan diam gitu. Selalu gerak terus gerak kakinya. terus kaki. Lalu jadi langkah setengah gitu. Lagi kecil udah diajar seperti itu. Belajarin untuk terus. Jadi otomatis kan gerakannya itu biar lincah. Jadi awal-awalnya terus suruh latihan kayak jinjit gitu ya. Jinjit lalu latihan footwork gitu, latihan shadow. Lalu ke belakang pun sama, latihan satu-satu gitu. Itu dari usia masih kecil udah diajar seperti itu ya. Jadi biar lincah katanya. Tapi ya memang kenyataan terbukti juga bahwa salah satu kelebihan dari saya yaitu karena footworknya yang bagus, penguasaan lapangan khususnya di kaki mungkin. Kalau stroke saya mungkin dibanding pemain-pemain yang lain mungkin lebih bagus ya. Kalau yang split itu? Kalau yang split salah satunya juga kebiasaan kalau setiap hari, setiap pagi. Dari kecil juga itu? Iya, setiap bangun tidur, papa selalu menyuruh saya tuh, ya untuk stretching dulu, latihan dulu peregangan. Pagi-pagi selalu saya suruh split. Awalnya kan sakit tuh kan? Pertama memang sakit, tapi lama-lama udah biasa. Jadi tiap pagi split, lalu kayang ke belakang. Itu juga mungkin buat kalau dibilang tuh biar lentur badannya, lalu juga untuk ngindarin cedera. Karena untuk bulu tangkis sendiri kan dibutuhkan otot yang lentur. Karena pada saat jatuh yang kita nggak kehendaki mungkin itu bisa jadi cedera. Tapi kalau otot kita lentur, otot kita kuat, itu juga bisa menghindarin cedera. Ini perjuangan Susi Susanti dari kecil loh. Silakan duduk lagi Mbak. Mau tanya nih sama Mas Alan. Kebetulan ya seperti orang tua Susi Mbak, bahwa orang tua saya juga pemain kebetulan. Jadi, ayah dan ibu dua-duanya? Iya, dua-duanya pemain. Juara di wilayahnya masing-masing. Disebutkan di dong Surabaya. namanya Mas Alan. Namanya Arya Wiratama sama Veronica. Oke. Dua-duanya juara di Surabaya? Iya, di Surabaya juga. Dan ya dari awal itu Mbak, jadi saya sering dibawa ke lapangan, dibelajarin gitu. Ya seperti tadi, langkah-langkah, footwork, dasar-dasar main badminton lah seperti itu. Jadi dari situ semakin lama semakin dilihat semakin meningkat gitu Mbak. Jadi perkembangannya, dan dari situ juga saya mulai diikutkan oleh kejuaraan di antar SD. Saya ingat sekali di Surabaya juara 3. Nah dari situ lebih memberikan motivasi Mbak ke saya, lebih mau latihan yang lebih berat gitu loh, seperti itu awalnya. Dan kemudian dibawa ke Jakarta oleh siapa? Dibawa oleh Pak Rudi Hartono. Jadi kebetulan saya dulu di klub Suranaga di Surabaya oleh orang tua Rudi Hartono, dan ke Jakarta dibawa oleh Pak Rudi dan dilatih oleh Pak Rudi dan Ibu Retno. Itu dan di yang situ kabarnya memberikan saya jadi juara Mbak. Keganasannya muncul di situ gitu ya. Di depan ini kita sedang berada di depan gedungnya Rudi Hartono. Betul. Oke, tapi setelah gantung raket begitu ya, ini kan nggak gampang ya bisa dapat situasi yang seperti sekarang. Ada perusahaan raket yang demikian maju, kemudian ada GOR juga, ada relaksasi untuk sport begitu ya. Nggak mudah kan memulai itu semua Mbak. Awalnya dulu sempat door to door dulu menawarkan barang atau gimana Mbak, boleh dengar? Iya, mungkin
kalau sekarang ya puji Tuhan saya udah lebih baik ya untuk brand saya juga gitu untuk alat olahraga. Tapi awalnya pada saat merintis pertama kali saya membuat raket, sepatu dan yang lain. Pertama kali saya dan Alan sendiri yang datang ke toko-toko untuk datang tuh, bawa segala macam contoh bawa. Betul. Bawa sampel lah. Bawa sampel semua. Itu. Dan toko respon pertamanya seperti ini, Mbak. Loh, Alan dulu pemain kok sekarang jualan alat olahraga nih. Bapak pernah menyangka nggak kalau raket itu membuka jalan Susi di kemudian hari menjadi juara dunia? Kalau juara dunia sih tidak terpikirkan dulu itu. Hanya kalau juara nasional sih ada gitu. Ada visi itu. Ya, juara Jabar terus nasional gitu. Tapi jadinya juara dunia ya. Sekarang Susi dan Alan sudah punya 3 putra putri. Akan dilatih bulu tangkis dan menjadikan mereka menjadi atlet bulu tangkis? Kalau dilatih sih kita juga masih selalu memberikan mereka untuk latihan bulu tangkis gitu. Kebetulan papa juga yang ngelatih sekarang ini. Tapi kalau untuk serius kayaknya mereka juga masih belum ke arah sana. Cuman yang pasti mungkin buat saya mereka sekolah dulu aja. Kenapa pendidikan yang utama Mas Alan? Ya karena saya pikir pendidikan penting, Mbak ya, bagi seorang siapapun lah, setiap individu. Jadi kalau atlet saat ini ya mungkin pada saat mereka sudah berhenti, Mbak, mungkin sekarang ini belum ada satu semacam fasilitas maupun bentuk penghargaan yang lebih baik lah untuk atlet, mantan atlet terutama, Mbak, seperti itu. Jadi harapan saya, Mbak, tentunya bagi bangsa kita nih, Mbak, bisa lebih memperhatikan, Mbak, atlet-atlet kita karena begitu besar, Mbak, perjuangan kita. Jadi begitu mungkin bukan hanya dari sisi orang tua, Mbak, pelatih, guru sekolah, luar biasa, Mbak, perjuangannya yang bagaimana untuk menjadikan seorang atlet ini. Jadi harapan saya sekarang ini sudah lebih baik, Mbak, tapi harapan saya tentunya ke depannya akan lebih baik dengan satu jaminan yang lebih pasti, Mbak, seperti itu. Oke, mudah-mudahan didengar. Karena lewat olahraga mungkin juga nama Indonesia kan terangkat, membawa harum nama Indonesia. Tadi melihat masyarakat juga kan kami rindu gitu ya, kami rindu ada nama-nama yang bisa mengharumkan nama Indonesia lewat bulu tangkis, kangen dengan Anda berdua. Nah sekarang nih SEA Games, harapannya di depan kita. Mas Alan, ada harapan? Yakin nomor 1. Mbak Susi? Ya pasti ya, saya selalu mendukung adik-adik. Dan juga yang pasti tim Indonesia tentunya untuk menjadi nomor 1. Karena kita sebagai tuan rumah, yang pasti kita juga berharap SEA Games ini bisa berjalan dengan sukses. Dan yang pasti prestasi olahraga akan bangkit lagi dan menjadi nomor 1 tentunya. Amin. Wow. Salam untuk kedua orang tua Mas Alan ya, saya nggak bisa hadir. Untuk Bapak Ibu terima kasih sudah hadir di sini. Mbak Susi, Mas Alan juga terima kasih. Sampai di sini 1 jam lebih dekat dan minggu depan kita akan jumpa lagi dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Menurut saya mereka berdua termasuk salah seorang legenda ya di bulu tangkis, apalagi pas di tahun 92 mereka mengamankan medali emas ya di tunggal putra tunggal putri. Menurut saya Alan Budi Kusuma dan Cici Susanti adalah sebagai salah satu contoh lah ya buat kita yang pemain-pemain di sekarang menghuni pelatnas. Dia adalah suatu contoh yang bagus banget ya. Peraih dari putri Indonesia yang emas di Olimpiade itu misalnya orang yang sangat hebat. Dia juga menjadi motivasi saya untuk main bulu tangkis. Sebelumnya saya sempat dengar cerita juga dia tuh gimana dia latihannya, tuh kerja kerasnya seperti apa. Saya cerita juga berharap sih mereka masih, yang pasti sih mereka terus mendukung bulu tangkis Indonesia dan mengasih masukan yang positif buat kita pemain-pemain atlet, terutama di sektor tunggal ya, sama mereka tunggal putra putri.